Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala al-islami wa sunnati wal afiyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Azani syabih wa 'anil niddi wa 'anil mathil wa 'anil nadhir. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah sampai kepada ayat yang ke-17 dari surah An-Naba. Setelah kita membacakan ayat dan tafsiran ringkas yang ditulis oleh para ulama dari ayat 1 sampai ayat 16, ya, berbicara tentang kemampuan Allah, kekuasaan Allah, kudrah Allah untuk menciptakan perkara-perkara yang belum ada sebelumnya, menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, dan ini dalil bahwasanya Allah mampu, bahkan lebih mudah bagi Allah menciptakan atau membangkitkan sesuatu yang sudah pernah ada. Karena ayat ini, ya, terkhusus dalam surah An-Naba ini berbicara tentang hari berbangkit, yang mana orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka mengingkari terjadinya hari berbangkit. Taib, man yaqra? Anta Syekh, tafadhal. Taib, tafadhal. Nah, kita pelan-pelan saja. Ya, kalau cuma hanya dapat satu ayat, ya satu ayat. Ya. Taib. Turid taqra, tafadhal. 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Naam, inna yawmal fasli kana miqata. Taib. Mana kita i'rabkan dulu? Secara bahasa, ya, sebelum kita tafsirkan. Taib, kita i'rabkan terlebih dahulu. Inna yawmal fasli kana miqata. Taib. Inna, ya, inna ini harfu taukid. Qalam. Taib. Inna dia harfu taukid dan juga huruf nasab. Ya, taukid secara makna dia menguatkan kata setelahnya. Adapun nasab ini secara fungsi dia menasabkan isim setelahnya. Jadi inna secara makna dia menguatkan makna setelahnya. Jadi setelah inna nanti dikuatkan maknanya. Adapun nasab ini secara i'rab, maka setelah inna dia harus berbaris nasab. Taib. Inna yauma. Taib. Kenapa yauma? Nasab dia. Secara i'rab dia harus berbaris nasab. Inna yauma. Asalnya yaumun. Secara makna taukid, kuat bahwasanya hari itu sungguh yaumal fasli, sungguh hari pemisah. Yaumal fasli, hari di mana Allah memisahkan kafir dan muslim, antara kafir dan muslim. Allah pisahkan antara, ya, manusia dengan hewan,
sejak ini dipisahkan hisabnya, di mana hewan terlebih dahulu dihisab. Yaumal fasli, di mana Allah menghukumi yang punya hak dan orang-orang yang zalim. Ya, yaumal fasli. Yaumal fasli adalah hari yang sudah dipastikan, ditentukan. Kana miqata. Baik. Nah, yaumal fasli ini ada dua kata yang maknanya majmu'. Yang satu mudhaf, setelahnya mudhafun ilaihi. Yang satunya mudhaf, satunya mudhafun ilaihi. Dan hukum mudhafun ilaihi ini harus majrur. Ya inna yaumal fasli. Baik. Yauma, jazakallahu khairan. Baik. Yauma di sini ya ini sebagai isim inna. Isim inna. Nah, perlu diketahui bahwasanya inna itu masuk di susunan mubtada dan khabar yang sudah sempurna. Artinya, kalau ada inna di sana berarti ada isim inna dan setiap inna harus punya khabar. Mana khabarnya? Khabarnya berupa jumlah kana mi qata. Ini khabar inna. Baik. Jadi inna huruf taukid dan nasab, yaumal fasli sebagai isim inna, dan isim inna wajib nasab dan ini kasrah karena dia mudhafun ilaih. Kemudian kemarin kita sudah bahas apa saja yang membuat kasrah. Pertama karena ada huruf jar, yang kedua karena idhofah. Kana miqata, kana miqata, ini kana ya di sini ada dhamir huwa sebagai isim kana. Mana khabarnya? Khabar kana. Baik. Jadi inna yaumal fasli kana miqata. Ya. Yaumal fasli isim inna, kana miqata khabar inna. Kana miqata ini juga jumlah. Jumlah kana ya, kana wajib ada isim. Mana isim yang dhamir? Dhamirnya ini kembali kepada yaum. Kana al-yaum miqata, hari yang telah miqata, yang telah ditentukan waktunya dan ditentukan tempatnya. Ini secara i'rab. Inna yaumal fasli kana miqata. Ya, dhamir huwanya kembali kepada al-yaum. Miqata ini khabar bagi yaum, khabar bagi kana. Bahwasanya hari itu telah ditentukan, baik itu waktunya, ya ini maknanya bisa zaman dan bisa makan. Ya, maknanya waktu dan bisa tempat. Miqata ini bermakna zaman dan makan. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini secara i'rab. Inna yaumal fasli kana miqata. Apa sih manfaat kita meng-i'rab? Agar kita tahu kandungan yang ada di dalam ayat tersebut. Karena i'rab satu di antara alat untuk mentafsirkan Al-Quran. Satu di antara alat untuk mentafsirkan Al-Quran. Kalau saya tidak silap ada 9 alat untuk mentafsirkan Al-Quran. Satu di antaranya nahu dan saraf. Oleh karenanya orang-orang yang ingin lebih dalam mentafsirkan Al-Quran, ya, memahami secara baik untuk mentafsirkan Al-Quran, membaca kitab-kitab tafsir, maka dia tidak boleh ya mengabaikan ilmu i'rab. Sehingga dia tahu apa sih maknanya, mana yang menjadi khabar, mana yang menjadi ya maf'ulun bih, mana yang menjadi fa'il, harus tahu. Karena setelah dia mengetahui posisi-posisi setiap kata, baru dia bisa mengambil hukum di sana. Taib, inna yaumal fasli kana miqata. Dah paham sini? Taib. Kalaupun tidak paham tidak mengapa. Motivasi antum biar lebih giat belajar bahasa Arab. Datangi majelis-majelis bahasa Arab yang antum mudah untuk datangi. Ya, mumpung masih mudah. Jangan sia-siakan masa muda antum. Gimana pun tetap dibutuhkan. Ya, seorang penuntut ilmu, namanya penuntut ilmu, dia harus punya kunci ya untuk menuntut ilmu. Apa kuncinya? Al-lughah, bahasa. Apapun yang antum pelajari butuh bahasa. Antum belajar tentang software,
berkaitan dengan jaringan komputer, antum harus pahami bahasa komputer. Kalau tidak, ya tidak dapat memahami dengan baik dan benar. Ingin mempelajari Al-Quran, ya pelajari bahasanya. Ya pelajari bahasanya. Taib, mumpung masih muda. Ya, mumpung masih muda. Insyaallah kita semua masih muda. Taib, inna yaumal fasli kana miqata. Pekan lalu kita telah sebutkan bahwasanya kita akan mendapatkan 4 pemisah dalam kehidupan kita. 2 di dunia dan 2 di akhirat. Di dunia ketika kita berada di alam rahim. Ketika kita berada di alam rahim, Allah tentukan waktu dan tempat kapan kita akan dilahirkan. Ini yaumul fasli, hari pemisah antara keberadaan kita di rahim berpindah ke alam dunia. Walaupun ayat ini nanti berkaitan dengan hari berbangkit. Ya, saya hanya berbicara tentang hari yang pemisah yang kita hadapi selama kita menjalani kehidupan sampai akhirat nanti. Yang pertama, pemisah antara rahim ibu kita dengan dunia. Ketika kita berada di rahim ibu kita, Allah Ta'ala tentukan berapa lama kita di sana dan kapan kita akan dilahirkan, di mana kita akan dilahirkan. Ya, ini namanya yaumul fasli kana miqata. Miqat artinya waktu dan tempat. Sebagaimana orang yang mau pergi haji dan umrah, maka ihramnya miqatnya ditentukan. Ya, tempatnya ditentukan. Inna yaumal fasli kana miqata. Itu miqat yang pertama kita, pemisah kita yang pertama. Kemudian pemisah yang kedua itu juga masih di dunia, ketika kita berpisah dengan dunia. Allah tentukan waktu dan tempatnya. Kapan kita akan meninggal, tahun berapa kita akan meninggal, di mana kita akan meninggal. Ini yaumul fasl. Ya. Ini namanya yaumul fasli, hari pemisah antara dunia dengan alam barzakh. Kemudian yang 2 nanti di akhirat. Ketika kita berada di alam barzakh. Berapa lama kita di alam barzakh? Sampai malaikat Israfil, Israel atau Israfil? Israfil atau Israel? Yang meniup sangkakala Israfil atau Israel? Israel, ya ini Israeliat. Ya, Israfil meniup sangkakala. Yauma tarjufur rajifah tatsba'uha radifah. Hari di mana dia meniupkan sangkakala, bumi ya bergoncang. Di dalam ayat lain Allah katakan ida zulzilatil ardu zilzalaha. Taib, di pasal yang pertama kita keluar dari rahim ibu. Di pasal yang ketiga, kita dikeluarkan lagi dari perut bumi. Jami'an seluruhnya. Kelahiran kubra. Semua dikeluarkan lagi. Karena di tiupan yang pertama semua diwafatkan. Kecuali ya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ya tidak wafatkan. Ya, di tiupan yang pertama semuanya diwafatkan. Baik. Nah, ketika tiupan yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan yang menjadi bebannya. Apa yang ada di dalamnya keluar semua. Ya, lahir kembali. Semua manusia ya yang dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia wafat. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Apa kebiasaan antum? Menuntut ilmu atau menuntut fitnah? Apa kebiasaan kita? Qiyamul lail dengan salat atau qiyamul lail dengan ghaflah?
Apa kebiasaan kita di siang hari dan apa kebiasaan kita di malam hari? Kalau kita ditakdirkan wafat di siang hari, maka sesuai dengan kebiasaan kita, apa yang kita lakukan di hari-hari yang kita lewati. Di malam hari, kalau kita diwafatkan di malam hari, bagaimana kondisi kita dan apa kebiasaan kita di malam hari? Kalau kita diwafatkan ketika tidur, apa yang kita lakukan sebelum tidur dan apa niat kita ketika kita nanti bangun tidur? Nah, dia tidur, namun niatnya bangun malam untuk menyaksikan pertandingan. Qadarullah, sebelum dia bangun cabut nyawanya. Seorang akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Seorang akan dinilai sesuai dengan khawatimnya, akhir dari hayatnya bagaimana. Nah, ketika sangkakala ditiupkan untuk yang kedua kali, maka keluarlah semua manusia dari perut bumi. Ya, manusia akan dikeluarkan lagi dari perut bumi. Dengan kondisi yang berbeda-beda, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Karena manusia hidup ataupun mati, tetap dia berada di bumi, jasadnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mursalat, Alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami jadikan bumi itu tempat kumpul? Manusia yang hidup dan yang mati tetap berada di bumi. Ruhnya aja di alam barzakh, badannya di bumi. Oleh karena ketika nanti bumi bergoncang keras, ketika terjadinya hari kiamat, maka dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini menunjukkan ardu itu muannas. Nah, dalil muannas zulzilat. Zulzilat, ini muannas. Baik. Inna yaumal fasli kana miqata. Nah, miqat yang keempat alam akhirat. Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ketika kita diadili, maka ketika itu kita akan dipisah-pisahkan. Mana pengikut para nabi, mana orang-orang yang mengingkari para nabi, mana yang penyembah Allah Subhanahu wa taala dan mana penyembah para tagut. Dipisahkan. Mana yang akan masuk ke dalam surga dan mana yang akan masuk ke dalam neraka. Yaumul fasli, hari pemisah. Hanya ada dua tempat di sana, dua tempat pemisah kita, surga dan neraka. Dan itu pasti terjadi. Ya, hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kejadian itu kepada kita. Apa yang telah Allah janjikan akan dilihatkan kepada kita semua. Inna yaumal fasli kana miqata. Namun khusus dalam ayat ini, ini berkaitan dengan alam akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mursalat, ini juga berkaitan dengan yaumul fasli, yaumil fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Tahukah kamu apa itu yaumul fasl? Wailun yauma idin lil mukadzibin. Hari di mana orang-orang yang pendusta akan dipisahkan dengan orang-orang yang senantiasa jujur. Jujur kepada Tuhannya. Nah, kita baca tafsirannya. Tafadhal. Iqra. Tafadhal. Tafsirnya. Nah.
سياب صار تفضل صح يا نعم إن يوم الفصل بين الخلائق كان موعدا محددا بوقت لا يتخلف. طيب. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari pemisah ini, pemisah bainal khalaik, di antara pemisah antara makhluk. Ya, makhluk beragam. Bahkan surganya pun dipisah. Nerakanya juga dipisah. Ya, mereka dipisah antara surga dan neraka. Yang masuk surga juga berbeda-beda tempatnya. Yang masuk surga juga berbeda-beda, yang masuk neraka berbeda-beda, yang masuk surga berbeda-beda. Hari di mana Allah Ta'ala pisahkan makhluk. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala adili binatang-binatang, semua binatang diadili. Binatang yakni kambing yang menanduk, ya, dengan kambing yang ditanduk diadili seadil-adilnya. Setelah semua Allah adili, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan mereka debu. Allah jadikan mereka tanah. Ketika itu manusia mendatangi Adam alaihissalam, meminta kepada Adam agar Adam meminta kepada Allah agar segera diadili. Ya, agar mereka segera diadili. Namun Adam mengatakan tidak mampu untuk melakukan itu. Aku keluar dari surga gara-gara kesalahan yang aku lakukan. Tidak mungkin meminta kepada Allah. Datanglah kepada Nuh. Mereka juga datang kepada Nuh. Nuh juga menolak dengan kalimat yang sama, nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Ya, dirimu, dirimu, sendiri-sendiri. Datang mereka kepada Ibrahim. Ibrahim juga menyampaikan hal yang sama, menyatakan kesalahan yang pernah dia lakukan. Dia mengatakan saya pernah berdusta. Padahal dusta Ibrahim ketika itu untuk berkilah menyelamatkan istrinya. Namun ini dijadikan sama dia, ya, ini penolakan untuk agar dia tidak meminta kepada Allah Ta'ala, ya. Kemudian dia arahkan kepada Musa. Musa juga seperti itu, mengarahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun seketika Nabi SAW sujud, kemudian meminta kepada Allah Ta'ala. Oleh karena para ulama mengatakan berbuat sebelum berkata ini lebih baik. Ketika kita meminta sesuatu, berbuat dulu baru bicara. Kalau kita banyak omong, ya, prakteknya nggak ada, atau minim, ya, atau kurang praktek. Ya. Antum kalau ingin mendapatkan perhatian dari orang tua, mendapatkan sesuatu dari orang tua, jangan banyak omong, lakukan sesuatu baru bicara, minta. Kenapa? Karena sujud adalah perbuatan yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya. Wasjud waqtarib. Sujudlah engkau akan dekat. Maka perbuatan yang paling mulia di dalam salat adalah sujud. Sebagaimana kalimat yang paling mulia di dalam salat surah Al-Fatihah. Dalam salat ada qaul, aqwal atau af'al. Di antara aqwal yang paling, ya, tinggi kedudukannya surah Al-Fatihah. Adapun af'al, ya, perbuatan yang paling mulia dalam salat adalah sujud. Maka benar-benarlah sujud kepada Allah. Jujurlah ketika sujud. Karena sujud adalah bukti seorang itu jujur kepada Rabb-nya. Benar-benar menundukkan diri kepada Allah sehina-hinanya di sujud. Di malam hari perbanyaklah sujud. Nabi SAW adalah makhluk yang paling banyak sujud dan yang paling baik sujudnya. Inna yawmal fasli bainal khalaiqi kana mau'idan muhaddadan. Sudah ditentukan waktunya, bahkan tidak bisa diundurkan walaupun sedetik. Ya, hari-hari pemisah ini nggak bisa bahkan lahir antum ke dunia ini juga nggak bisa ditunda. Ya, walaupun dengan operasi sekalipun nggak bisa ditunda. Memang itu takdirnya antum dilahirkan dengan cara operasi. Ya, mungkin di awal dokter memprediksi lahir di tanggal 19.
ternyata tanggal 17 itulah yang benar takdir bagi antum. Jadi tidak bisa ditunda. Ya, tidak bisa ditunda sedikit pun. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, wa ma nuakhiruhu illa li ajlin ma'dud. Dan kami tidak menundanya melainkan sampai waktu yang telah ditentukan. Kapan kita lahir, kapan kita meninggal, kemudian kapan kita keluar dari alam kubur, kemudian kapan kita ditentukan masuk surga atau masuk neraka, semua sudah ditentukan. Bahkan semua kita sudah ditentukan tempatnya masing-masing. Yang bagi mereka yang ditakdirkan masuk surga sudah ditakdirkan tempatnya di mana. Begitu juga yang sudah ditakdirkan masuk ke dalam neraka juga ditentukan tempatnya di mana. Dan itu akan diperoleh sesuai dengan takdir mereka masing-masing. Karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita di akhirat nanti, maka yang kita lakukan adalah berharap dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang telah Allah janjikan masuk ke dalam surga. Amalan-amalan yang menjadi indikasi bahwasanya kita penghuni surga. Satu di antaranya menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu adalah jalan termudah seorang masuk ke dalam surga. Mempelajari ayat-ayat Allah, baik kauniyah maupun syariah, kemudian mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap hari kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang menjadi indikasi kita termasuk penghuni surga. Berbakti kepada orang tua, memberikan hak tetangga, memberikan hak majikan, memberikan hak tamu, memberikan hak tuan rumah, memberikan hak istri, memberikan hak suami. Ini indikasi kita penghuni surga. Namun sebaliknya, ketika kita zalim kepada makhluk-makhluk ini, kepada orang tua, tetangga, kepada tamu, kepada majikan, kepada karyawan dan seterusnya, ini indikasi orang tersebut masuk ke dalam neraka. Karena kezaliman, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Al-zulmu dhulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Jadi waktunya telah ditentukan. Ya, bi waqtin la yatakhallafu. Ya, dengan waktu yang tidak berselisih. Artinya waktunya sesuai. Terkadang kita naik motor nyaris tabrakan. Bahkan kita melihat samping kiri kita atau samping kanan kita tabrakan kemudian meninggal. Ya. Kita bertanya ketika itu, kenapa tidak saya? Alhamdulillah. Padahal kalau secara hitung-hitungan logikanya seharusnya kita yang ditabrak. Tapi ternyata yang di belakang atau yang di samping. Karena belum waktunya. Belum datangnya yaumul fasl, hari pemisah antara dunia dengan alam barzah. Terkadang ada orang yang sudah menyiapkan semua perlengkapan untuk menikah. Sudah ditentukan tanggalnya, calonnya sudah ada. Pas hari hanya gagal semuanya. Bisa jadi calonnya meninggal atau calonnya menikah dengan yang lain. Banyak hal. Ya, karena kita hanya bisa berencana. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Nah, dengan memahami ini, ya, ini membuat kita semakin yakin bahwasanya takdir Allah taala itu ada. Kita akan mengetahui bahwasanya Allah mentakdirkan kita sesuatu, baik itu yang takdir yang baik maupun takdir yang buruk setelah kita menjalaninya. Ya, takdir kita hari ini kita telah selesai salat maghrib berjamaah. Ini nikmat yang besar.
Takdir hari ini kita salat subuh berjamaah, salat zuhur berjamaah, salat asar berjamaah. Takdir kita hari ini kita menjadi karyawan yang amanah. Kita menjadi suami yang memberikan haknya kepada istri, atau sebaliknya istri memberikan hak kepada suami. Oleh karenanya malam hari adalah malam yang tepat untuk muhasabah, mengintrospeksi diri apa yang telah kita lakukan ya sejak pagi hari sampai malam hari, sehingga kalau ada hak-hak manusia yang belum kita selesaikan, kita selesaikan di hari esok. Kita berazam untuk menyelesaikannya. Jika ada hak Allah yang belum diselesaikan, kita selesaikan di hari esok dan seterusnya. Inna yaumal fasli kana miqata. Nah, ikra. Fasil. Masih. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Baik. Yauma yunfakhu. Yauma ini sebagai badal. Kalau dalam i'rabnya badal. Badal itu termasuk hukum tawabi. Antum yang pernah belajar tawabi, badal satu di antara tawabi, badal. Badal itu pengganti. Jadi hukum badal itu tidak ada dia tidak mengapa. Namanya pengganti. Dan dia bisa menggantikan yang dia ganti. Contohnya imam tidak datang, maka imam yang kedua yang menjadi imam ini namanya badal. Nah, yauma di sini badal kemana? Ke yauma yang pertama. Yaumal fasli. Ya, dikembalikan lagi di ayat setelahnya, yauma. Kenapa? Apa bukti bahwasanya yauma itu badal kepada yauma ini? Lihat harokatnya, sama-sama fathah. Ya, hukum tawabi pengikut itu harus ikut sama, nggak boleh menyelisih yang dia ikuti. Ya, harus sama-sama, secara harokat sama, kemudian ma'rifah nakirahnya juga sama. Badal yauma, yauma. Inna yaumal fasli kana miqata. Kemudian yauma ini menceritakan tentang hari itu. Apa yang terjadi di hari itu? Yauma yunfakhu. Yunfakhu di sini sebagai idhafah. Mana mudhafnya? Yauma. Yauma yunfakhu. Hari di mana yunfakhu ditiupkan. Yunfakhu di sini majhul. Fi'ilnya fi'il apa? Majhul. Butuh pengganti fa'il. Berarti naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Jar wa majrur. Fis surah, fis suri. Inna yauma yauma yunfakhu fis suri. Hari di mana ditiupkannya as-sur. Sur itu apa? Sangkakala. Trompet. Sangkakala. Jangan jadikan dalil bolehnya bermain trompet. Ya. Malaikat aja dia sangkakala, jangan tuh menjadikan dalil itu meniupkan trompet. Ntar lagi nih. Ya. Yauma yunfahu fis suri ya fatatuna afwaja, maka kalian akan datang. Fatatuna, fa-nya di situ huruf ataf. Kemana atafnya? Ke yunfakh. Ketika ditiupkan fatatuna, kalian akan datang afwaja, berkelompok-kelompok. Mana ahlul maksiat? Berkelompok-kelompok sesuai ya Tuhan yang mereka sembah. Ya, berkelompok-kelompok sesuai dengan nabi yang diutus. Berkelompok-kelompok. Kelompok mana dia? Ahli surga atau ahli neraka? Jadi ketika tiupan yang kedua, kita keluar dari bumi, dari perut bumi, kemudian menuju padang mahsyar berkelompok-kelompok. Hari di mana kita lari dari istri kita, keluarga kita, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari di mana seorang lari dari saudaranya, saudara kandungnya, wa ummihi, bahkan dari ibunya, wa abi, lari meninggalkan ibu dan ayahnya. Ya yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani.
lari dari istrinya yang taat. Sahibah itu ya laqab untuk seorang istri yang taat kepada suami ketika di dunia. Ya, akhi saudara kandung yang pernah satu rahim. Ummi pemilik rahim. Abi yang memiliki apa? Nggak usah disebut. Ya. Yang punya apa? Tulang sulbi yang memancarkan air. Wasahibah ini orang yang dekat dengan kita. Wabani hasil dari pernikahan kita dengan istri kita. Semuanya dekat. Tapi ketika itu apa? Yauma, hari di mana yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Ini orang-orang dekat semua. Lari. Apalagi kawan antum. Ya. Kawan bisnis antum, kawan ngopi antum. Kawan main pingpong. Apalagi futsal. Lari. Ketika di padang mahsyar, nafsi sendiri nanti kalau sudah masuk surga baru ya alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka saling memandang, di atas dipan-dipan mereka memandang. Yanzurun, apa yang dipandang enggak disebutkan di situ objeknya. Alal araiki yanzurun, surah an-naziat, al-mutaffifin, al-mutaffifin. Nah, 'alal araiki yanzurun. Di atas dipan-dipan, di atas permadani mereka memandang. Apa yang dipandang? Berarti banyak yang dipandang. Berkata ahli tafsir, ya, kalau tidak disebutkan maf'ulun bi, yang mana ada fa'il dan ada kata kerja dan ada pelakunya, ini menunjukkan banyak yang dipandang. Di antaranya mereka memandang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya mereka memandang keluarga-keluarga mereka yang masuk ke dalam surga bersama mereka. Mereka memandang teman-teman mereka yang sama-sama masuk surga. Mereka memandang bidadari-bidadari mereka. Bahkan mereka memandang ya orang-orang yang diazab dalam neraka. Jadi tontonan penghuni surga nanti siapa? Orang-orang yang diazab di neraka. Ya. Baik. Tega enggak kita melihat anak kita, melihat keluarga kita diazab? Ya, oleh karenanya Allah Ta'ala katakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana perasaan seorang ayah melihat anaknya di neraka? Melihat istrinya di neraka dan sementara dia bersama bidadari. Melihat ibunya di neraka, melihat ayahnya di neraka. Melihat saudaranya yang dulu sering kumpul sama dia di neraka. Ya. 'Alal araiki yanzurun. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Kalian akan digiring berkelompok-kelompok. Ya, siapa kawan ngobrolnya? Dia akan dikumpulkan bersama kawan-kawannya. Ya. Naam, Iqra. Ayah. Yauma yunfakhul maliku fil qur'ani nafkhatin tsaniyah. La Al-Qur'an fil qarni nafkhati ats-tsaniyah fatatuna ayyuhan nas jama'ah. Baik. Hari di mana yunfakhul malak. Ya, yani yanfakhul malak ketika malaikat meniupkan ya qaram, yaitu sangkakala, trompet, nafkhatu tsaniyah, yang kedua, bagian yang kedua. Ya, adapun tiupan yang pertama, yauma tarjufur rajifah, ketika bumi gemetar, semua yang ada di dalam di atasnya wafat, mati. Tatsba'uha radifah, kemudian diikuti tiupan yang kedua. Bagaimana hati manusia ketika itu? Qulubun yauma idin wajifah. Hati ketika itu takut, gemetar. Oleh karena dalam ayat yang lain Allah katakan, manusia mengatakan, ya qalal insanu ma laha. Manusia mengatakan ketika itu, apa yang terjadi saat ini? Saking khawatirnya mereka.
Wajifah itu artinya khasyah, takut. Ya. Baik, ini ketika malaikat meniup yakni sangkakala yang untuk kedua, fatatuna ayuhan nas jamaat. Kalian akan datang wahai manusia berkelompok-kelompok. Siapa kelompok antum sekarang? Kelapa kelompok kita sekarang akan bersama dia nanti di akhirat. Manusia akan bersama orang-orang yang dia cintai. Walaupun dia enggak berjumpa, namun sifatnya mirip dengan orang tersebut, dia akan berjumpa. Oleh karenanya orang-orang yang tidak salat, dengan siapa nanti dia dikumpulkan? Fir'aun. Enggak pernah jumpa dia dengan Fir'aun. Bersama siapa? Haman. Bersama siapa? Qarun. Bersama siapa? Ubay bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Kenapa dikumpulkan sama mereka? Sama-sama kibria, sombong. Orang yang enggak salat itu karena apa? Sombong. Firaun enggak salat gara-gara apa? Sombong. Haman enggak salat gara-gara apa? Sombong. Sombong dengan kekuasaan, sombong dengan kepintaran. Qarun sombong dengan kekayaan. Umayyah bin Khalaf sombong dengan perdagangannya. Orang yang enggak salat itu ya 4 sifat ini pada mereka. Sibuk dengan kekuasaannya, sibuk dengan kepintarannya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan perniagaannya. Kenapa mereka dikumpulkan? Karena memiliki hati yang sama. Oleh karenanya kaum muslimin ya yang mengikuti salaf mereka yang saleh ini akan dikumpulkan bersama mereka karena memiliki hati yang sama. Hati yang sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tunduk kepada Rabb-Nya. Makanya kita diperintahkan untuk mengikuti manhaj salaful ummah, orang-orang yang lebih dahulu daripada kita. Karena mereka telah mendapatkan ridha Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, oleh karenanya ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, pelajarilah, cari tahulah, ikutilah orang-orang yang telah mendapatkan ridha Allah. Siapa yang telah mendapatkan ridha Allah? Para sahabat Nabi SAW. Maka tidak ada jalan yang harus kita tempuh untuk mendapatkan ridha Allah kecuali jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi SAW. Naam. Iqra wahid. Khalas? Adzan? Baik. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan minggu depan. Ya. Pelan-pelan ya. Sambil nanti antum hafalkan, kemudian pelajari sedikit demi sedikit kandungan-kandungannya ya. Dan ini hanya ringkasan ya, cari di kitab-kitab tafsir lainnya semakin kuat ya. Semakin kuat untuk memahami yakni surah dalam ini ayat-ayat dalam surah An-Naba ini. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.